nyanyi dulu, jangan menyerah, gitu ya. Nah, jadi ibu bapak ya, kita ya di dalam visi misi kemarin saya tanya, visinya di SMP 1 Jatilawang kemarin tanggul apa? Tanggul keliling. Tanggul keliling. Tanggul keliling itu harus diawali dengan terwujudnya peserta didik yang tanggul keliling ya, yang tangguh dan seterusnya itu ya. Berarti peserta didik itu kalau di sini kita masukkan dia apa? Standar kompetensi lulusan. Jadi SMP Jatilawang itu mau menghasilkan kompetensi lulusan yang seperti apa? Yang tadi, yang tanggul keliling tadi. Makanya kemarin dalam pembelajarannya ya, Bapak Ibu kalau mengajar itu yang bermaksud berorientasi pada visi peserta yang tanggul keliling, berarti harus bisa anak-anak yang memiliki keunggulan, kecerdasan dan peduli lingkungan. Nah, berarti dalam setiap materinya jenengan harus mengarah ke sana ya. Nah, jadi kalau kita melihat kurikulum kita itu ya, yang berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan ya. Jadi untuk menciptakan lulusan itu dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional yang di dalamnya ada penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, standar kompetensi lulusan ini akan dihasilkan melalui apa? Standar isi kurikulumnya, sekarang kurikulum Merdeka. Standar prosesnya, bagaimana panjenengan mengajarnya. Standar penilaiannya, bagaimana panjenengan akan menilainya. Nah, ini penting. Menilai K13 dengan kurikulum Merdeka ternyata berbeda. Kemudian standar yang lainnya apa? Mendukung, ada pengelolaan, ada pembiayaan ya, ada sarpras dan sebagainya. Ini semuanya ini untuk apa? Tujuannya untuk menghasilkan kompetensi lulusan tadi. Ya, panjenengan kurikulum, ada kurikulumnya ini, kemudian panjenengan ajarkan, kemudian panjenengan menilainya, kemudian didukung oleh standar pengelolaan, nanti kegiatannya dimasukkan dalam RKAS ya. Yang kemarin belajar mandiri itu juga masukkan RKAS, inspirasi ketiga ya, satuan pendidikan menganggarkan peningkatan GTK. Nah, berarti masuk RKAS, standar pembiayaan, juga standar pengelolaan, standar sarpras. Sehingga ini Ibu Bapak ketika ingin menghasilkan kompetensi lulusan SMP 1 Jatilawang, semuanya harus berorientasi pada visi misi ya. Nah ini ya, kerangka dasar kurikulum yang harus kita pahami seperti ini. Nih visi misi ya. Kemudian nanti dari semua rangkaian perencanaan untuk menghasilkan atau ya mengolah standar kompetensi lulusan itu dijabarkan dalam KUSP ini. KUSP. Nah kemarin kita sudah ya review sedikit KUSP. Itu contoh-contohnya sudah ada. Nanti direview, disesuaikan dengan kebutuhan SMP 1 Jatilawang ya. Oke, nah pembelajaran yang diharapkan ya, mengapa kita perlu mengetahui prinsip pembelajaran dan asesmen ya. Oh ini belum saya slide ya. Apa? Tentunya agar pembelajaran efektif, menyenangkan ya, harus bermakna, juga interaktif dan inspiratif ya. Pembelajaran harus memotivasi peserta dan partisipasi peserta didik, memotivasi partisipasi didik peserta didik, kemudian memberi ruang peserta didik untuk berkreasi, dan juga saya selalu pembelajaran terdiferensiasi. Nah, semua ini menyenangkan, efektif, bermakna, inspiratif ya, kemudian meningkatkan partisipasi peserta didik, kemudian memberi ruang peserta didik berkreasi. Itu adalah pembelajaran terdiferensiasi ya. Nah prinsipnya sesuai perkembangan
dirancang dalam tahap perkembangan tingkat kemampuan peserta didik. Tahap perkembangan seperti kemarin Ibu Pak, di sini ada anak yang bicaranya aja susah, nanti materinya bagaimana? Disesuaikan dengan perkembangan dan tingkat kemampuan peserta didik. Ya. Kemudian inspiratif, menyenangkan, bermakna, sehingga menimbulkan kecintaan belajar dan membangun pembelajaran sepanjang hayat. Mengembangkan kompetensi dan karakter, proses pembelajaran mendukung kompetensi dan karakter peserta didik yang menyeluruh. Ya, ingat kemarin pembelajaran berorientasi pada visi misi, mengembangkan kompetensi dan karakter hingga relevan, dirancang sesuai dengan konteks lingkungan, budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua. Nah, ini relevan, dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik. Konteks lingkungannya SMP 1 Jatilawang seperti apa? Antara lain kemarin sudah ada data dari rapor pendidikan. Ya, peserta didik kemampuan numerasinya kemarin berapa? Literasinya berapa? Karakternya bagaimana? Iklim keamanan sekolahnya seperti apa? Iklim kebinekaannya bagaimana? Kemudian kualitas pembelajarannya bagaimana? Itu nanti masuk dalam KUSP, ya. Berorientasi pada masa depan, mempersiapkan kemampuan peserta didik menjalani menghadapi kehidupan sesuai zamannya kelak. Artinya jangan kalau mengajar sekarang itu, anak-anak sekarang itu kan sudah ya mengenal teknologi informasi lebih baik, maka panjenengan sekarang dalam memberikan pembelajaran juga harus berbasis apa? Teknologi informasi. Harus, makanya ini nanti gini Bu Kepala Sekolah dan teman-teman, internetnya harus diperkuat. Nah, oke, tahapannya bisa misalkan ini yang dekat ruang kepala sekolah, ruang guru itu baru kelas, misalkan kelas 9 semua. Nah, sementara kelas 9 yang jaringannya kuat, kelas lainnya tahapan berikutnya misalkan. Nanti caranya kalau mau melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi bisa berganti ruang. Nah, sementara begitu. Kalau sudah sekolahnya mampu, semua kelas nanti jaringan internetnya kuat. Nah, sehingga nanti pembelajaran berbasis teknologi informasi itu sudah menjadi budaya, menjadi kebutuhan. Nah, ini menjadi kegiatan yang perlu dirancang di dalam apa? RKAS. Penguatan literasi numerasi itu bisa, penambahan jaringan atau memperkuat jaringan internet bisa. Karena apa? Di dalam pembelajaran misalkan nanti kemarin mengenai teks informasi atau teks sastra, Ibu Bapak nggak usah pusing-pusing bikin stimulus teks informasi atau teks sastra. Akses di internet, coba kalian sekarang masing-masing mengakses tentang berita kecelakaan hari ini. Ada Pak, saya mendapatkan berita kecelakaan di Semarang. Ini ada yang di Surabaya, ini ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Jakarta. Nah, sekarang silahkan kalian mendownload masing-masing teks berita itu sesuai yang didapatkan. Kemudian dari teks berita itu sekarang kalian baca. Teks informasi, kemampuan L1-nya apa? L1-nya apa? Mengetahui. Kemarin menemukan informasi. Oh iya. Coba di setiap teks berita itu kejadiannya di mana, pelakunya siapa, korbannya siapa, kerugiannya berapa, misalkan. Anak-anak supaya menemukan, kemudian juga menemukan makna yang eksplisit dari kejadian itu. Oh, ternyata kecelakaan di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya itu makna eksplisitnya akibat apa? Kekurang hati-hatiannya, tidak tertibnya lalu lintas. Ada juga yang ternyata pengendaranya tidak memiliki SIM. Nah, surat-surat yang harus menjadi syarat
menjadi pengendara. Itu katakanlah makna yang eksplisit, yang implisit tadi. Kemudian setelah menemukan informasi, kemampuan atau proses kognitif yang kedua apa? Menafsirkan. Menginterpretasi atau apa? Menafsirkan, menginterpretasi atau menafsirkan dan memahami. Menafsirkan. Kecelakaan itu terjadi di teks itu menurut kalian ditafsirkan karena apa? Tadi ketidakhati-hatian, kesemerabutan, ketidakteraturan pengaturan lalu lintas. Ternyata lampu merahnya mati gitu. Lampu jalannya mati gitu. Menafsirkan. Kemudian yang terakhir, kemampuan yang terakhir mengevaluasi dan merefleksi. Nah, mengevaluasi. Dari kejadian berita kecelakaan itu ya, kalau kita evaluasi ya, adalah akibat pertama ya, misalkan pengendara tidak memiliki surat, kemudian tidak hati-hati, jalannya padat, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, polisinya kurang gitu. Kemudian direfleksi, kalau kita hubungkan dengan di daerah saya, kecelakaan yang seperti itu jarang terjadi. Karena apa? Karena di kota saya atau di daerah saya itu kendaraan tidak terlalu banyak, terus pengendaranya itu sudah pada memiliki SIM, kemudian polisi setiap keramaian atau kesibukan jalan selalu berada di tempat ya. Pengaturan lalu lintasnya baik, masyarakatnya tertib. Itu adalah ya kemampuan merefleksi, mengevaluasi dan merefleksi. Nah, dengan nanti semua guru melakukan pembelajaran seperti itu, maka kemampuan literasi teks informasi anak-anak di sini nanti akan menjadi semakin bagus. Begitu juga nanti terkait teks sastra ya. Teks sastra kemarin Pak Tri itu kalau Siti Nurbaya itu arti yang eksplisit apa yang tidak tertulis di situ. Ternyata cerita Siti Nurbaya itu mempunyai makna eksplisit tentang kawin paksa. Kalau dievaluasi dan direfleksi, apakah sekarang masih ada? Kalau di desa-desa hampir nggak ada, tapi ternyata ada 1-2. Itu contoh ya. Jadi saya membangun pengetahuan ini berdasarkan apa yang sudah kita bahas kemarin. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau bertanya tidak harus menunggu di perintah bertanya ya. Nah, kemudian prinsip asesmen. Nah, asesmennya ini kalau di guru mereka terpadu dengan proses pembelajaran. Terpadu, jadi tidak sendiri-sendiri mengajar sendiri, asesmen sendiri. Yang dimaksud terpadu itu sebagai umpan balik untuk peserta didik dan orang tua wali agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Artinya di dalam pembelajaran itu ada asesmen sekaligus asesmen formatif dan juga nanti ada asesmen sumatif. Netral, dirancang dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen ya. Kemudian sederhana informatif, mengembangkan karakter dan kompetensi yang ingin dicapai, memberikan strategi tindak lanjut. Kemudian adil, valid, proporsional dan dapat dipercaya. Ini artinya apa? Ya, untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan, langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran selanjutnya. Ya. Kemudian reflektif, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik dan memberikan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, itu tadi prinsip pembelajaran, prinsip asesmen ya. Ini menjadi satu kesatuan yang harus kita pahami bersama. Oke. Nah, proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran. Jadi nanti Ibu Bapak kalau mau mengajar guru merdeka itu Ibu Bapak harus memahami yang namanya capaian pembelajaran.
setelah capaian pembelajaran itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya. Ya. Keputusan Kepala Beskam nomor 262 ya. Itu sebagai landasan pelaksanaan kurikulum. Nah. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, baru melakukan pembelajaran. Nah, ini kita bicara konseptual dulu, nanti prakteknya nanti. Pembelajaran dan asesmen selalu mengacu pada capaian pembelajaran dan juga tahap perkembangan studi di awal pembahasan. Jadi setiap awal pembahasan itu Ibu Bapak harus melakukan tes atau asesmen formatif untuk mengetahui kemampuan awal. Berdasarkan hasil asesmen, pendidik merancang rencana tindak lanjut untuk asesmen 2-3 kelompok kemampuan mengerti dan belum mengerti. Nah, ini alurnya merencanakan pembelajaran dan asesmen berdasarkan penilaian awal dan informasi hasil sebelumnya. Melaksanakan pembelajaran asesmen dengan berbagai cara yang mudah dipahami peserta. Mereview efektivitas strategi pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Hasil review digunakan untuk perancangan kegiatan selanjutnya. Jadi, Ibu Bapak kalau mau merencanakan pembelajaran itu harus berdasarkan penilaian awal dan informasi sebelumnya. Penilaian awal, misalkan kemarin saya contohkan guru matematika tentang operasi bilangan. Sebelum mengajar, panjenengan melakukan tes awal atau formatif awal. Ada 3 kemampuan, baru penjumlahan, yang kedua perkalian penjumlahan, yang ketiga sudah mampu ketiga-tiganya. Penjumlahan, perkalian, pembagian, ketiganya sudah mampu. Nah, ini nanti Ibu Bapak ketika memberi pembelajaran materinya berbeda, cara melakukan pembelajaran atau prosesnya berbeda, cara memberikan tugasnya untuk menyelesaikan tugasnya juga berbeda. Terkait dengan konten, proses produknya berbeda. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita saksikan video lagi. Ya, tadi sampai sini ya. Sampai sini. Materinya sampai sini. Saya lanjutkan dulu pembahasannya. Jadi asesmen di kurikulum Merdeka ada 2, asesmen formatif dan asesmen summatif. Kalau formatif membantu mendapatkan informasi, berikan umpan balik di awal pembelajaran, memetakan kemampuan awal tadi ya. Dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian di tengah pembelajaran mengecek progres efektivitas tadi yang centang-centang ketika pelaksanaan pembelajaran di PJK tadi sudah ada rubriknya ya. Kemudian contoh diskusi terarah, bermain peran, permainan, membuat karangan, jurnal, observasi ini masuk dalam asesmen formatif. Kemudian kalau asesmen summatif digunakan untuk memastikan ketercapaian atau menyimpulkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Contoh output project, tugas, prestasi, wawancara, tes. Maksudnya misalkan kalau praktek tadi anak-anak yang belum pernah masuk air tugasnya hanya bisa masuk air dan membuat gelembung di dalam air. Nah, itu saja ya. Itu sudah taraf berkembang ya. Kalau yang tadi yang sudah bisa renang, targetnya apa? Bisa melakukan renang jarak tertentu. Itu beda targetnya. Hasil penelitian asesmen kemampuan guru memberikan umpan balik, pengaruh pada peningkatan pemahaman dan kompetensi peserta didik. Umpan balik, informasi yang menjelaskan kemajuan siswa terhadap tujuan pembelajaran, bagaimana meningkatkan kemampuan pemahaman. Umpan balik bersifat netral karena umpan balik seperti GPS. Asesmen alami dan informatif yang sering dilakukan, namanya asesmen formatif itu bisa observasi, bisa mengamankan selama proses pembelajaran. Nah, kemudian umpan baliknya ya, itu ibarat apa? Menyiapkan sebuah pertandingan bola sumatif. Bola itu asesmen sumatif. Pertandingan bola itu
akhir dari kegiatan latihan itu seperti menyiapkan pertandingan bola, yaitu tes semakin atau semakin. Kemudian bertindak sebagai pelatih mempersiapkan semua perangkat dan sikap agar pesertanya bertanding sesuai kemampuan awal masing-masing. Kemampuan awal masing-masing nantinya. Cara dengan memperbanyak latihan memberikan umpan balik spesifik tepat dan menunjukkan peserta dapat menunjukkan performanya. Ini contoh memberi umpan balik, klasifikasi, nilai, perhatian, saran, apresiasi. Nah, ini tingkatan umpan balik. Jadi kita selalu memberikan umpan balik dalam pembelajaran. Nah, rencana tidak lanjut asesmen, contoh ini keterampilan menggunakan bola motor kasar. Peserta diajak bermain melibatkan kegiatan melempar dan menangkap bola. Ini kompetensi yang diamati menangkap bola. Ini kelompok hasilnya menangkap bola itu tes awalnya belum mampu dan mampu. Kalau belum mampu ya mencari tahu kondisi fisik mental tadi dengan mengamati cara tadi menangkap bola. Kalau belum mampu tadi yang anak ABK tadi harus dites dengan ABK. Kalau pelajaran tadi buat bicara, kalau baru bisa bicara, jadi cari kemampuan awal berbicaranya. Kemudian kalau yang mampu bermain lempar tangkap bola dengan dulu berlatih lempar bola. Kalau yang belum mampu ini ya, ini belum mampu memegang bola, maka sebagai berlatih membawa bola dari titik A ke B. Kemudian sudah mampu memegang bola, lama-lama ditingkatkan melempar. Setelah melempar, kemudian berikutnya ditingkatkan melempar dari titik sasaran. Kalau yang sudah mampu ini bermain lempar tangkap, kemudian berlatih bola keranjang, kemudian semakin mahir maka tetap mengurangi bimbingan sehingga dapat melakukan lempar tangkap secara mandiri. Nah, ini hasil pemetaan awal. Bisa modelnya kayak ini. Penilaian awal sesuai dengan menghitung perkalian melalui gambar menunjukkan penjelasan berulang. Ini elemen tindakan. Tahapan kemampuannya dikelompokkan mulai belum berkembang sesuai harapan, berkembang melampaui atau mahir. Nanti panjenengan membuat peta semacam itu. Ya, dari tes awal dengan buat peta kemampuan awalnya seperti apa. Terus RTL-nya masing-masing kemampuan itu seperti apa. RTL-nya untuk tadi yang belum dapat melakukan penjelasan berulang, maka akan mendapatkan penguatan pemahaman konsep penjelasan berulang. Peserta didik mengisi jumlah wadah atau kantong dengan benda yang ada di sekitar mereka. Misal batu, kayu, pensil, rantai, dan lainnya. Setiap wadah harus berisi benda yang sama. Mereka lalu diminta menggunakan benda-benda tersebut. Kemudian yang berkembang bagaimana? Mulai dapat menerapkan konsep perkalian melalui penggunaan berulang, akan berlatih menggunakan benda konkret di bawah dunia. Kemudian nih Bapak Ibu, rencana tidak lanjut asesmen itu tadi sudah ya. Asesmen dapat diadaptasi dari observasi, kinerja, objek, tes tertulis ya, teknik aktivitas, lesan, tugasan, portfolio, rubrik, checklist, catatan anekdota tadi, grafik perkembangan. Nah ini pengumpulan rapor ini cepat aja menggunakan deskripsi, menggunakan rubrik, menggunakan skala interval. Ruang kolaborasi nggak usah, ini format rencana tindak lanjut sudah tadi. Nah, aspek yang diamati ya, tujuan pembelajaran dan keterhubungan dengan PPN ini kalau saya akan melihat hasil pekerjaan dengan menggunakan rubrik tadi. Nah ini materinya banyak banget ini. Cara mengolah nilainya seperti ini Bapak Ibu ya. Oh ya, Ibu Bapak menentukan KKTP itu ada beberapa cara. Ya, oke. Perencanaan asesmen dulu ya. Ini mau belajar asesmen terus. Nah ini menggunakan deskripsi kriteria, contohnya seperti ini. Tidak memadai. Kesimpulan selanjutnya dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Ya. Contoh ini. Ya.
menggunakan deskripsi kriteria. Kemudian kalau menggunakan rubrik baru berkembang layak cakap mahir. Contoh ini, penulisan tanda baca dan huruf kapital baru berkembang, belum menggunakan tanda baca, layak sebagian tanda baca, cakap sebagian besar tanda baca dan huruf kapital menggunakan tepat, mahir semua tanda baca dan huruf kapital menggunakan secara tepat. Kesimpulannya, dianggap mencapai tujuan utama jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Apabila ini sudah cakap, maka dikatakan sudah, kalau dulu tuntas, kalau sekarang mencapai kriteria sudah mudah. Nah, kalau menggunakan interval nilai, misalkan 50% belum mencapai remedial sebagian 41 sampai 65% tadi yang ditanyakan Pak Guru tadi ya. Bagaimana Pak yang berkebutuhan khusus nanti nilainya nggak tercapai ya, nanti sesuai kemampuannya di luar KKTP, lebih KKTP capainya gimana? Oke, contoh nih menggunakan interval nilai, sebagian muncul sudah muncul sebagian besar terlihat pada keseluruhan nih laporan menjelaskan hubungan dia baru sebagian. Maka nilainya ini kalau menggunakan interval nilai seperti ini. Berikut keluasan kan KKTP setiap materi beda-beda KKTP. Keluasan dalam menemukan kriteria pencapaian pembelajaran ya. Ini untuk merefleksikan proses pembelajaran dan menjadi proses tingkat kompetensi peserta didik agar dia dapat memperbaiki proses pembelajaran atau memberikan pembelajaran yang sesuai. KKTP yang berbeda dan kemudian KKTP menjadi sumber informasi atau data didik bukan negara. Contoh ini ada tentang modul. Nanti aku bapak ibu akan menyusun modul ya. Identifikasi yang diinginkan dulu apa, menemukan kriteria apa, mengerjakan apa, kegiatan apa. Nah, pembelajaran dan asesmen ini saya persingkat dari apa dalam belajar diferensiasi mengapa ya. Mengapa ada perbedaan ini besar? Berarti sudah dibahas. Pengolahan hasil nilai ini Bapak Ibu ya. Tadi ini Pak Tri tadi bilang TP-nya ada berapa? Misalkan 5 ada 5 TP. Bagaimana Pak? Ini kalau 4 TP sudah dinilai perlu mengadakan tengah semester atau akhir semester perlu enggak? Ini enggak ada tengah semester atau akhir semester. Kalau setiap TP sudah dapat semua TP. Gambarannya seperti ini. Monggo sambil diminum. Nah, hasil TP tadi, Pak Tri tadi bilang cerpen ada 2 TP. Cerpen misalkan ada 2 TP, sematiknya katakanlah di rata-rata atau 2 TP sematiknya sekali, maka nilainya seperti ini. Cerpen terus apa lagi Pak? Tadi bercerita. Pidatonya seperti ini hasilnya. Pidato misalkan TP-nya ada 2 atau 3 terakhir pertemuan terakhir setelah TP 1 dan selesai boleh nggak masalah. Terus nanti nilainya digabung ya. Pak Tri tadi ada 5 materi 4 tadi. Terus pidato adalah pidato tujuan, panjang setiap tujuan di akhir tujuan sampai nanti tiganya digabung hasil akhirnya. Atau panjangan kita saya pidato mau 3 TP saya hari ini kita lakukan. Mohon maaf dan terima kasih. Kita akhiri bersama dengan bacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja Bapak Ibu atau PR dari beliau Pak Barudin nanti ditampilkan pada hari Selasa ya. Mohon tolong untuk Pak Anton, Pak Triman, Bu Rian besok untuk bisa berkumpul, kita selesaikan dulu tugas yang untuk job description itu. Masih menggantung ya. Rasanya saya masih menggantung, belum selesai itu, karena kalau itu belum selesai artinya kita belum bisa bekerja ya. Bekerjanya itu orang-orang lama, artinya berarti kalau dibiarkan itu akan seperti dulu lagi Pak ya, seperti dulu lagi, tidak ada renovasi, tidak ada perubahan ya. Jadi monggo Pak Triman itu besok apa? Ngurusi anak apa-apa? Pak, itu kegiatan sarung-sarung, Futsal sarung ya. Mereka ada pembinaan siapa Ya, Burian. Ya, ya diusahakan untuk bisa ya. Pak Anton sudah mau izin mengantar orang tua berobat ya. Diusahakan Pak Anton kalau sudah selesai segera balik ke sekolah. Pak Triman, Burian, mohon untuk besok tidak pulang sampai dengan jam kerja selesai ya, bersama-sama saya nanti untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang masih belum selesai ya. Bapak Ibu ingin berubah kan ya, ingin menata manajemen sekolah. Nah itu yang sangat penting sekali itu Pak, yang sedang kita rintis untuk mengubah mindset kita untuk bisa bekerja di standar masing-masing. Nah untuk pembuatan KOSP, RKJM, RKAS, RKT, RKAS itu seperti yang Bapak Ibu selama ini ketika apel pagi itu sampaikan, tidak tahu sama sekali katanya, tidak tahu sama sekali pembuatan ARKAS seperti apa, menyusun KTSP seperti apa ya. Nah ini apa pertanyaan dari teman-teman, insya Allah dengan terselesaikannya job description dan menentukan personil yang ada di situ, maka insya Allah kegiatan yang Bapak Ibu kehendaki akan diwujudkan. Saya juga ingin sekali mengumpulkan Bapak Ibu untuk penyusunan itu, karena tidak bersama tim kepala sekolah sama sekali tidak bisa bekerja ya. Seperti ini, kunci sudah ada di otak ya. Kunci sudah ada di otak, tapi membukanya saya bingung ya, karena Bapak Ibu yang tahu sekali kunci duplikat-duplikatnya ya, posisinya di mana, kemudian kondisi di ruangan itu seperti apa. Kalau saya bisa membuka saja, tidak bisa masuk ke dalamnya, tidak bisa mengolah di dalamnya itu seperti apa ya. Jadi saya akan tetap melibatkan Bapak Ibu, terutama stakeholder terlebih dahulu, karena semakin banyak orang untuk memanage sesuatu yang masih draft sekali itu sulit Pak. Saya mengalami sendiri itu, jadi saya menanyakan kepada beberapa orang terlebih dahulu untuk memberikan masukan, nanti baru kita florkan, membuka sedikit untuk mengundang Bapak Ibu yang duduk di dalam tim pengembang sekolah, TPS, tim pengembang sekolah. Nah itu siapa saja itu juga masih dalam draft Pak ya. Dalam draft, tim penyusun preview KOSP juga masih dalam draft. Nah ini untuk menyelesaikannya memang butuh waktu yang ekstra Pak Triman, Pak Anton, Bu Rian, itu butuh waktu ekstra. Jadi memang kita harus banyak tinggal di sekolah. Ya, saya sudah ngalami jadi kurikulum seumur-umur, urung tahu balik gasik, Nang Dinti sampai teman-teman itu mengatakan anggar baru Bu Yani lah Nang Dinti sing digawa nyekitir kertas. Nah, itu zaman dulu kan masih seperti itu ya. Jadi kantornya dari kantor guru ke TU itu ada jaraknya, ada space, ruang hall. Nah, fasilitas banyak yang ada di TU. Mau ngeprint kudu maring TU.
ruang guru tidak punya. Mau apa minta kertas ke TU, mau minta ceklip saja ke TU. Jadi si jedangnya Bu Yani kan ngerliwat mesti ngidir-ngidir kertas. Teman-teman duduk di sana, wes bayangkan ya, yang boleh montang-manting kayak apa. Ternyata ada beberapa teman itu yang duduk santai. Nah itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi insya Allah itu yang sedang kita rintis semuanya. Jadi nanti merasakan, tetap jangan khawatir, nanti di dalam tim itu pasti ada yang menguasai dan banyak yang menguasai. Kalau yang belum itu hanya karena belum berpengalaman begitu ya. Saking apa? Saking masa kerjanya yang belum atau jam terbangnya yang belum banyak. Jangan khawatir, di sini guru senior, guru profesional itu banyak tempatnya ya, Mbak-mbak, Mas-mas ya. Nanti kita banyak ngaji ke beliau-beliau begitu. Ya, jadi semacam itu. Monggo nanti Mbak Rian, monggo PR yang dari Pak Doktor itu untuk diselesaikan semampunya ya, semampunya di rumah. Nanti kalau mengalami kendala itu dicetak merah ya, diketik merah dulu. Itu kendalanya di situ berarti ada masalah yang panjenengan tidak tahu. Nanti kita bicarakan di sekolah. Pak Anton juga kemarin kita sudah menyelesaikan job description, itu masih perlu bersambung. Monggo di rumah nanti dibuka-buka kembali, dibuat draftnya ya untuk memperingan kerja kita besok gitu. Kalau sudah ada gambaran di sekolah, di rumah itu nanti di sekolah tinggal menyelesaikan ya. Saya tahulah Bapak Ibu semuanya capek. Nggih apa nggih? Atau tidak capek Bu sama sekali, tapi capek banget. Iya, itu tidak bisa dipungkiri karena apalagi semakin usia seperti saya itu kan juga sudah uzur. Nah, ya saya mengatakan sudah uzur, jadi dipaksa seperti Burian kayaknya ya, kalau saya 30 tahun yang lalu kayak Burian gitu. Tapi sekarang sudah tidak bisa seperti itu ya. Kalau dipaksa maka terus sirahnya nggak benar, kok gak masuk angin gitu. Tensinya munggah, kolesterolnya munggah. Nah itu ya, itu bedanya kalau orang tua begitu Mbak. Itu mbak-mbak yang belum mengalami ya. Kita waktu muda itu seneng banget. Kalau saya itu tipenya tipe pemikir, tipe yang senang menghadapi sesuatu yang harus ditantang. Penasaran banget kalau ada sesuatu kok saya tidak tahu, kepo nih Masya Allah ya, kepengen ngerti jadi anu kepriwe masih iya nganti ora tayeng, itu seperti itu. Nah, tapi barang maju gini ya wis mulai. Kalau orang-orang tipe pemikir mesti tensinya dhuwur. Ini Pak Dokter ini gimana ini? Mboten nggih. Nggih. Karena kesanding dokter jadinya selalu terpantau, terkontrol gitu ya. Kalau saya memang hidupnya tidak terkontrol. Agar mikir kesel makanya enak. Nah, wis ya. Jadi wis kolesterolnya munggah, tensinya munggah. Nah, itu. Jadi dipaksa pun kita akan semakin menurun kondisinya. Jadi tanpa panjenengan semua, tanpa regenerasi ini yang senior begitu, itu perlu pendampingan dari panjenengan yang masih fresh. Begitu kan ya Pak? Iya. Jadi nanti beliau-beliau yang sudah senior paling ya perintah ya maklum, perintah. Tapi ya perintah sing mandan nganu nggih aja ngomong ngono kok gaweanmu digarap. Nyautan wis tua. Wis tua itu. Nah, itu tidak demikian nggih, tapi kita bersama-sama insya Allah kalau ada hal-hal yang akan ditanyakan saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya punya pakar yang lebih pintar, lebih jos lah dari saya. Insya Allah Pak Barudin, Pak Dokter siap membantu saya untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Semuanya semangat, semuanya sehat, dan semuanya bisa melaksanakan
melaksanakan apapun yang kita kerjakan untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali, tepuk tangan untuk Pak Dokter untuk tampilannya hari ini, semoga bermanfaat. Tadi tagihan tanggung jawab saya, amanat saya sudah saya sampaikan, Pak. Nggih, Bapak nge-share saya, ya saya tugasnya nge-share ke panjenengan. Monggo dipilih yang sekiranya akan dipelajari ya, di skala prioritaskan. Kalau yang ini kelihatannya belum, ini dulu. Oh ini bahasa Indonesia, berarti orang samaca, nyingkat pikiran. Matematika baik, karena matematika gitu, nggih. Saya kira itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng beristirahat, kondur, kelihatannya belum waktunya. Ngobrol-ngobrol dulu sambil santai. Matur nuwun. Jangan lupa ya, membuat RT tadi melakukan asesmen awal, terus dipetakan. Terus kan di PowerPoint contohnya ada tadi. Di PowerPoint tadi ada. Jangan nanti hari Selasa depan itu paparan, Pak, saya ini sudah melakukan asesmen awal materi ini atau TP ini. Hasilnya pengelompokan kemampuan awalnya kelompok rendah, sedang, tinggi atau baru berkembang, mahir, cakap gitu misalkan. Terus tindak lanjutnya yang ini saya akan memberikan ini, yang ini akan memberikan ini. Itu saja mempraktekkan materi pembelajaran berdiferensinya itu dulu aja ya. Nanti praktek berikutnya setelah punya itu nanti saya akan jelaskan, begitu ya. Oke, terima kasih ya, monggo segala